Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Endang Priliasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10, yaitu mengenai teks eksposisi. Minggu lalu, kita sudah membahas tentang menginterpretasi makna teks eksposisi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, pada kegiatan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ini ada dua hal yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah mengungkap struktur teks eksposisi, kemudian yang kedua membandingkan kebahasaan dari dua teks eksposisi. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam segala urusan hari ini. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat belajar meskipun kita belum dapat belajar tatap muka di kelas. Silahkan kalian siapkan buku catatan, kemudian di akhir pembelajaran nanti kalian boleh membuat ringkasan, catatan, atau peta konsep agar kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kita ke kegiatan pertama dulu, yaitu mengungkap struktur teks eksposisi. Minggu lalu sudah saya singgung dalam materi pembelajaran kita, dijelaskan bahwa di situ ada 3 struktur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis itu merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi. Biasanya tesis ini berisi tentang pendapat umum yang disampaikan penulis, pendapat umum yang disampaikan oleh penulis mengenai permasalahan yang akan diangkat atau yang akan dibuat menjadi sebuah teks eksposisi. Struktur yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah pendapat yang memperkuat tesis. Jadi, argumentasi ini bisa berupa alasan logis, kemudian data-data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan ilmuwan. Argumen yang baik harus mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian terakhir dari teks yang menegaskan tesis dan biasanya diberikan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang disampaikan. Itu tadi adalah struktur dari teks eksposisi. Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Jadi dalam teks eksposisi itu biasanya terdapat istilah. Istilah itu sendiri akan membantu penulis untuk memperkuat pendapatnya. Jadi istilah itu adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, kita bisa menemukan makna istilah melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh dari kata istilah. Nah, kita akan menemukan makna dari kata polusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata polusi adalah pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Makna yang kedua adalah pencemaran. Contoh kata istilah berikutnya adalah solusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, solusi artinya penyelesaian atau pemecahan masalah. Selain menggunakan istilah, teks eksposisi juga menggunakan kata sifat atau adjektif. Adjektiva atau kata sifat ini adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Ciri-cirinya adalah dapat diberi keterangan seperti agak,
lebih, sangat, paling, dan sekali. Ciri yang kedua adalah dapat membentuk konstruksi se disertai dengan kata sifat diulang, kemudian diakhiri dengan imbuhannya. Contoh, secantik-cantiknya, sepandai-pandainya. Selain menggunakan adjektiva, dalam teks eksposisi juga akan ditemukan perubahan jenis kata karena adanya afiksasi atau pengimbuhan. Seperti yang kita ketahui, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang afiksasi ini, ada apa saja jenisnya. Nah, silahkan kalian buka catatannya kembali jika kalian sudah mulai lupa. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai afiksasi ini. Dalam teks eksposisi, selain afiksasi tadi juga banyak terdapat menggunakan kalimat verba. Yang mana kalimat verba ini adalah kalimat yang berpredikat verba atau kata kerja. Kalimat verba sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif, yang mana kalimat verba ini harus mempunyai objek. Misal, Dita membaca buku sejarah. Jadi di sini Dita sebagai subjek, membaca sebagai predikat, objeknya adalah buku sejarah. Kemudian kalimat verba berikutnya adalah kalimat dwitransitif. Artinya kalimat verba ini memerlukan kehadiran pelengkap setelah objek. Jadi di kalimat dwitransitif ini harus ada objek dan pelengkapnya. Misal, ibu menjahitkan Dita baju baru. Ibu sebagai subjek, menjahitkan sebagai predikat, Dita sebagai objek, baju baru adalah pelengkap. Kalimat verba yang ketiga adalah kalimat semi-transitif. Artinya di sini boleh ada objek, boleh tidak. Contoh, adik menulis. Bisa juga menjadi adik menulis cerita. Jadi boleh ada objek, boleh tidak. Jadi bisa kita ketahui bahwa adik sebagai subjek, menulis sebagai predikat. Itu boleh. Juga bisa kita tambahkan adik menulis cerita. Itu juga boleh disertai dengan apa yang ditulis, objek. Ya, objeknya adalah cerita. Oke, sampai sini kira-kira kalian sudah bisa memahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan, didiskusikan di Google Class atau bisa juga melalui WhatsApp pribadi ke saya ya. Selanjutnya masih kita ke kalimat verba, yang mana ini masih kalimat aktif ya. Kalimat aktif intransitif. Jadi kalimat aktif intransitif ini kalimatnya tidak menggunakan objek. Misal, adik tidur siang. Jadi ada 4 kalimat aktif atau kalimat aktif ini tergabung dalam kalimat verba ya. Jadi nanti ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang mana yang telah disebutkan tadi, yang 4 tadi adalah kalimat aktif. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu seperti apa cirinya? Silahkan diperhatikan. Ada 2 jenis kalimat pasif itu sendiri. Yang pertama cirinya adalah menggunakan kata kerja dengan afiksasi atau imbuhan, bisa ke an, bisa juga ter, bisa juga di. Yang kedua bisa juga kalimat pasif persona. Artinya di sini menggunakan gabungan kata ganti dan juga kata kerja. Jadi menggunakan kata ganti dan kata kerja ini merupakan kalimat pasif persona. Contohnya bisa kita perhatikan kalimat berikut.
Buku ini saya pinjam. Predikatnya merupakan pasif persona. Sederhananya membedakan kalimat aktif dan pasif itu seperti apa? Kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan ber, kemudian me, ya. Sedangkan untuk kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan imbuhan di disertai dengan verba. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan saya mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga materi tadi dapat membantu dan menemani kalian belajar dari rumah, dan semoga kalian juga tetap selalu semangat, sehat, dan nanti kita bisa bertemu lagi di kelas. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Silahkan kalian selesaikan tugas-tugas kalian, karena kelas kita untuk sementara ini adalah kelas online, jadi selesaikan tugas-tugas kalian tepat waktu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.